Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Calvin Amikunaka dari kelas 10 MIPA 3 absen 15 ingin menyampaikan video pembelajaran tentang materi koperasi. Yang pertama itu ada sejarah koperasi. Cikal bakal koperasi Indonesia dimulai di Purworejo pada tahun 1896 dengan didirikannya Bank Holt and Spear Bank atau bank pertolongan dan simpanan untuk menolong para priai dan pegawai negeri yang terjerat utang pada rentenir. Bank ini didirikan oleh seorang pamong praja bernama R.A. Wiryatmaja. Setelah Indonesia merdeka, koperasi Indonesia berkembang pesat dengan dukungan dari pemerintah, terutama Dr. Andes Muhammad Hatta yang lebih dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1992, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi perkembangan koperasi Indonesia. Pada tahun 2012, Kementerian Koperasi dan UUKM mengesahkan UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992. Akan tetapi pada tahun 2014 memutuskan untuk membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tersebut dan memutuskan UU Nomor 25 Tahun 1992 sebagai Undang-Undang Perkoperasian sementara. Kedua, saya akan memberi pengertian koperasi menurut para ahli. Yang pertama dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Koperasi adalah persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya. Itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Yang kedua dari R.S. Wiryatmaja. Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik, dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab. Yang ketiga ada dari Caniago. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Ketiga ada landasan dan asas koperasi. Yang pertama itu ada landasan ideal yaitu Pancasila. Yang kedua ada landasan struktural UUD tahun 1945. Yang ketiga ada landasan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang keempat, landasan mental adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat. Yang kedua, membangun tatanan perekonomian nasional. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Yang kelima, memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi yaitu membangun ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, mewujudkan perekonomian nasional, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela. Untuk menjadi anggota koperasi Indonesia tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Seorang bebas untuk masuk menjadi anggota koperasi, tidak ada pembatasan politik, ras, suku, agama, status sosial, maupun tingkat ekonomi untuk masuk ataupun keluar dari koperasi. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, mengandung pengertian bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota dalam rapat anggota. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya sendiri. Yang ketiga, pembagian SHU.
Pembagian SHU secara adil sebanding besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Mengandung pengertian bahwa besar kecilnya SHU yang diterima masing-masing anggota tidak diukur dari besar kecilnya modal yang disertakan, melainkan didasarkan atas besar kecilnya jasa yang telah disumbangkan kepada koperasinya. Yang kelima ada pembagian balas jasa. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal mengandung pengertian bahwa koperasi bukan merupakan akumulasi modal, sehingga orang-orang yang ingin menjadi anggotanya dengan tujuan untuk menanamkan modalnya untuk mendapatkan tingkat bunga yang tinggi tidak dibenarkan. Yang keenam ada kemandirian, mengandung pengertian bahwa koperasi mampu berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain dengan dilandasi adanya kepercayaan pada kemampuan diri sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kemandirian ini dimaksud juga adanya otonomi koperasi dalam mengambil keputusan, serta berani bertanggung jawab terhadap risiko usaha. Pendidikan koperasi. Pendidikan koperasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya koperasi, meningkatkan pengetahuan anggota tentang dasar-dasar perkoperasian, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi. Yang ke-8, kerjasama antar koperasi perlu ditingkatkan untuk memperkuat solidaritas dan setia kawan antar koperasi, memasarkan barang secara bersama, serta alih teknologi. Adanya kerjasama akan bermanfaat dalam memecahkan masalah yang dihadapi koperasi pada umumnya, serta memperkuat posisi dalam menghadapi persaingan dari badan usaha lainnya. Ciri-ciri koperasi. Yang pertama, perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, keanggotaan berdasarkan atas kesadaran dan tanpa paksaan. Yang keempat, kegiatan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Yang kelima, Koperasi Indonesia sebagai sokoguru perekonomian nasional. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama itu ada koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan minimal 20 orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi meliputi satu lingkup pekerjaan, kelurahan, atau desa. Yang kedua ada koperasi pusat. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer yang berbadan hukum meliputi satu daerah, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, koperasi gabungan. Koperasi gabungan adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 3 koperasi pusat yang berbadan hukum meliputi satu daerah tingkat provinsi. Yang keempat, ada koperasi induk. Koperasi induk adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 3 koperasi gabungan berbadan hukum meliputi seluruh wilayah Indonesia. Ada jenis-jenis koperasi berdasarkan usaha, yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota koperasi. Yang kedua ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non-anggota. Yang ketiga ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan koperasi, baik oleh anggota koperasi dan non-anggota koperasi. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha sebagai bentuk pelayanan terhadap anggota. Terakhir, ada SHU koperasi. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun, buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sekian video pembelajaran saya, Muhammad Kelvin Amikonaka, tentang materi perkoperasian. Mohon maaf bila ada salah, terima kasih.